Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan bahasan Salat Jumat. Setelah kita menyebutkan tentang hal-hal yang dianjurkan bagi seorang khatib untuk melakukannya, demikian pula hal-hal yang boleh untuk dilakukan oleh seorang khatib. Nah, berikut ini kita akan lanjutkan terkait dengan hal-hal yang mesti dilakukan oleh para jamaah salat Jumat, yaitu para makmum ketika khutbah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang pertama adalah mereka mendekat ke imam. Dianjurkan bagi makmum mereka untuk mendekat ke imam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada dua dalil untuk hal ini, setidaknya dua dalil ya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dengan derajat yang hasan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Uhduru adz-dzikra wadanu minal imami fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhara fil jannati wa indakhalaha." Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hadirilah adz-dzikr," yaitu maksudnya adalah khutbah. Karena zikr maksudnya adalah mengingatkan ya. Dalam khutbah itu ada hal-hal yang diingatkan, mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tentang apa yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba ya dalam kehidupan mereka ya. Baik itu apakah bentuknya tuntutan untuk melaksanakan sesuatu atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dan mendekatlah ke imam, mendekatlah ke imam. Nah, di sini diperintahkan untuk mendengarkan khutbah, demikian pula mendekat kepada imam. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dan sesungguhnya seorang laki-laki itu senantiasa dia menjauhkan dirinya sampai dia diakhirkan masuk ke dalam surga walaupun dia akan memasukinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini terdapat ancaman ya, ancaman bagi orang yang lebih memilih untuk jauh dari imam ya, jauh dari imam yang tentunya sebenarnya merupakan kebaikan bagi dia ya, berada di masjid sholat Jumat demikian. Namun ada hal tuntutan yang menyempurnakan kebaikannya tersebut, yang dituntut darinya untuk menyempurnakannya, yaitu dia mendekat kepada imam, bukan dia malah duduk di belakang bersandar. Ya, kalau sudah bersandar biasanya tidur kan begitu, mengantuk. Jangankan bersandar, terkadang duduk saja
ya dia itu bisa terlelap tidur, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seseorang itu apabila dia ya lebih memilih untuk duduk di belakang, mengakhirkan dirinya ya menjauh dari imam yang berkhutbah, maka orang seperti ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah mendapatkan ancaman hatta yu'akhkhara fil jannati, sampai dia ditunda, diakhirkan di dalam surga. Maksudnya diakhirkan untuk masuk ke dalam surga, wa inda khalaha, kata Nabi, walaupun dia masuk ke dalam surga. Nah, demikian ya. Nah, itu kata Nabi SAW. Oleh karenanya, nah ini motivasi bagi kita. Ancaman ini memotivasi kita untuk kita ya, mendekat kepada imam, berada di saf-saf yang pertama. Bahkan kalau sudah di saf pertama, itu lebih memilih dekat kepada imam, begitu ya. Bila telah penuh saf pertama, maka di saf kedua, bahkan lebih memilih di tengahnya, demikian. Karena itu lebih dekat dengan imam. Kemudian hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati wa ghassala wa ghada wa batakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami wa ansata wa lam yalu kana lahu bikulli khutwatin amala sanatin." Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja yang mandi pada hari Jumat dan dia juga sebelumnya sudah membuat mandi istrinya, yaitu berarti dia ada hubungan badan ya. Dan dia berangkat dan segera berangkat, berarti ini di waktu pagi. Dia berjalan dan tidak berkendara. Dia mendekat kepada imam dan dia diam, serta dia tidak melakukan kesia-siaan. Apakah dia berbicara, apakah dia memain-mainkan sesuatu dengan tangannya, ya, atau dia melakukan tindakan-tindakan yang itu menunjukkan dia itu teralihkan perhatiannya kepada yang lain, bukan kepada ya, bukan teralihkan ya perhatiannya kepada imam yang berkhutbah atau dengan isi khutbah imam, demikian. Orang seperti ini kalau dia buat mandi istrinya, yaitu dengan cara dia berhubungan badan, kemudian dia mandi Jumat, dia berangkat waktu pagi, dia jalan kaki, tidak berkendara, dia mendekat kepada imam, tidak berbicara, ya, tidak berisik, tidak melakukan kesia-siaan, maka kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin. Kata Nabi, dia mendapatkan pahala ya dengan setiap langkahnya itu amal setahun. Masya Allah. Jadi maksudnya amal setahun ini amal setahun siapa? Ya amal setahun dirinya. Amal setahun dirinya, apa saja dalam setahun itu, maka setiap langkahnya itu dinilai dengan amalan setahun yang dia kerjakan. Masya Allah. Luar biasa ini para hamba Allah. Ternyata langkah-langkah kaki kita kalau ke masjid untuk sholat Jumat ini pahalanya besar para hamba Allah. Ya. Tapi ya disebutkan tadi, dipenuhi hal-hal tadi. Yaitu istrinya ya itu dibuat mandi, jadi wajib mandi istrinya, dia pun mandi wajib ya untuk mengangkat hadas besar dan sholat Jumatnya, kemudian dia berangkat pagi-pagi, kemudian dia jalan kaki, dia mendekat kepada imam, dia diam, tidak melakukan kesia-siaan, demikian ya. Nah, seperti ini insya Allah didapatkan pahala setiap langkah kakinya itu amalan setahun. Masya Allah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, hal yang dianjurkan bagi makmum para jamaah salat Jumat ini adalah menghadapkan pandangan mereka, wajah mereka itu ke arah khatib yang berkhutbah. Hal ini dianjurkan, menghadapkan wajah ke imam, demikian, dalam kondisi dia berkhutbah. Walaupun tidak ada hadis yang sahih satupun dari Nabi SAW, akan tetapi ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yaqudul imamu hatta yastaqbilahu. Ya. Abdullah bin Umar mengatakan, Abdullah bin Umar dinyatakan bahwasanya dahulu beliau radhiyallahu anhuma tidaklah duduk imam itu sampai ya beliau menghadapnya. Jadi artinya diarahkan
wajah, arah duduk ya kepada imam yang berkhutbah, demikian. Begitu juga ada riwayat dari Anas bin Malik. Ya, kalau tadi diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, demikian. Begitu juga ya riwayat itu dari jalurnya Ibnul Munzir dan Baihaqi, demikian. Ada juga riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu jaa yaumal jum'ati fastanada ilal hayyuti wastaqbalal imamah, ya. Juga hadis atau asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan derajat yang sahih. Kemudian itu juga ada riwayat dari Ibnul Munzir. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah datang pada hari Jumat, lalu beliau bersandar ke dinding. Kenapa bersandar ke dinding? Sepertinya mungkin karena tuanya beliau. Ya, jadi mungkin nggak bisa menampung barangkali punggung beliau yang sudah tua, ya. Sehingga beliau harus bersandar ke dinding yang mungkin bukan dinding belakang, ya, tapi mungkin dinding tengah, ya, yaitu dinding dari masjid yang ada, ya, yaitu tiang-tiang masjid, demikian. Wastaqbalal imamah, dan beliau menghadap ke imam, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Imam Tirmidzi mengatakan, wal amalu ala hadza 'inda ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim yastahibbuna istiqbal al-imam idza khatiba. Ya. Imam Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan mengamalkan hal ini menurut para ulama itu berasal dari para sahabat Nabi SAW dan selain mereka. Mereka menyukai dan menganjurkan untuk menghadap ke imam apabila imam berkhutbah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya ya, yaitu diam. Diam ketika berkhutbah. Diam ketika berkhutbah, tidak berbicara. Ya, ini merupakan adab. Ya, ini merupakan adab. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh hadis yang berasal dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilur rajulu yaumal jum'ati." Tidaklah seorang laki-laki itu dia mandi pada hari Jumat. Summa yunsitu idza takallama al-imamu, kemudian dia diam tatkala imam berbicara atau khatib berbicara. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, melainkan diampuni bagi dia ya dosa-dosa apa yang antara dirinya dengan Jumat berikutnya, demikian. Ini hadisnya sudah berlalu kita bahas, ya, dan ini hadis yang sahih. Begitu juga ada hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta." Apabila engkau berbicara kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah. Sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah melakukan kesia-siaan. Engkau telah melakukan kesia-siaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat. Apa maksud dari kesia-siaan ini? Sudah kita sebutkan kalau tidak salah, ya. Kesia-siaan ini maksudnya adalah ya para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya Jumatnya sia-sia. Wah, kalau ini Jumat sia-sia luar biasa ini, ya, kita katakan berarti nggak dianggap. Memang lepas kewajibannya tapi nggak dianggap, demikian. Yang kedua adalah perkataan itu sia-sia. Kemudian pendapat berikutnya mengatakan adalah amalannya sia-sia. Wallahu ta'ala alam. Jumat, pendapat yang kuat, saya condong kepada pendapat tersebut adalah faqad laghauta, sungguh engkau ya sia-sia, yaitu perkataan itu sia-sia dan ungkapan itu adalah ungkapan yang sia-sia. Memang menyatakan ya mengingatkan orang untuk mendengarkan khutbah, kemudian
ya menyatakan diamnya, itu kan bagus. Cuma masalahnya ya ini mengakibatkan dirinya dan orang sekitarnya itu bisa juga teralihkan sehingga tidak mendengarkan khutbah tersebut. Setidaknya dirinya yang sedang memperingatkan orang lain agar diam itu tidaklah memperhatikan khutbahnya khatib. Dengan ini ungkapannya itu sia-sia, nasihatnya sia-sia, kemudian ungkapannya sia-sia. Nah seperti itu. Karena dia pun ternyata tidak perhatian dengan imam. Bahkan dia pun tidak diam. Dia perintahkan orang lain diam, ternyata dia tidak diam. Nah seperti itu. Ini ungkapannya yang sia-sia, tidak bernilai kebaikan. Nah seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat yang saya condong kepada pendapat itu. Bukan ya, bukanlah maksudnya sholat Jumat yang sia-sia. Walaupun ada pendapat yang demikian ya. Jadi di antara pendapat yang kuat dari pendapat para ulama tentang sia-sianya sholat Jumat, sia-sianya ya ketika imam itu berkhutbah lantas ada upaya mendiamkan, itu sia-sia, maksudnya adalah ya sia-sia ungkapan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dengan derajat yang hasan, yaitu hadis Amr ibnu Shu'aib dari ayahnya Shu'aib dari kakeknya Abu Shu'aib secara marfu, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man lagha wa takhatta riqaban nasi kanat lahu dhahran, ya. Siapa saja melakukan kesia-siaan, itu ucapan sia-sia atau perbuatan sia-sia, sama seperti dilakukan tadi ya. Lalu dia melangkahi ya pundak-pundak orang-orang, maka dia mendapatkan dhahra. Apa itu? Berkurang pahalanya, ya. Berkurang pahalanya. Naqasa ajruhu, ya, berkurang pahalanya. Dan tidak ya sempurna Jumatnya. Bukan sia-sia Jumatnya, lebih tepatnya adalah ya berkurang pahala Jumatnya dan dia ya tidak sempurna ya Jumatnya. Tidak sempurna bukan tidak sah. Ya, pahalanya yang berkurang. Pahala Jumat itu berkurang sehingga tidak sempurna dapat pahalanya. Begitu maksudnya, ya. Bukan dia sia-sia Jumatnya sehingga dia tidak dapat pahala sama sekali atau batal Jumatnya. Wallahu taala alam. Nah, dari sini jumhur ulama mereka berpendapat bahwasanya haramnya para jamaah salat Jumat itu berbicara satu dengan yang lainnya ketika sedang khutbah salat Jumat, ketika sedang khutbah Jumat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini ada beberapa faedah yang mau kita ambil. Pertama adalah bila berbicara itu tidak boleh, maka dibolehkan untuk memberikan isyarat. Nah, gitu dia. Jadi contoh nih ya. Kan yang dilarang ini atau yang akan membuat sia-sia, ya, akan terjadi sia-sia di sini, ya. Baik itu Jumatnya menurut satu pendapat ataupun ucapannya, ya. Berbicara itu mengakibatkan demikian, maka dari sini maka kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya isyarat yang itu bukan ucapan itu dibolehkan. Ya, contoh ini panitia atau pengurus masjid, takmir masjid, ya, BKM masjid itu memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat dengan tangannya, ya, atau dengan isyarat-isyarat yang lain yang menunjukkan perintah diam kepada orang yang berbicara, maka itu dibolehkan. Baik, mana dalilnya? Setidaknya kita akan sebutkan dalilnya, ya. Hadisnya dikeluarkan atau riwayat dikeluarkan dari oleh Imam Bukhari, Ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman qa'iman yakhutubu 'alal minbari, qama rajulun faqala mata qiyamus sa'ati ya Nabi Allah?" Fasakata anhu wa asyara an-nasu ilaihi an ajlis fa'aba. Ya. Baik, nah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan
Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari, ya, maksudnya di hari Jumat ini, ya, itu berdiri, ya, dalam kondisi berkhutbah di atas mimbar. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri juga. Lalu dia bertanya, kapan terjadi kiamat itu, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah? Maka Nabi pun terdiam darinya. Fasakata anhu, Nabi terdiam darinya. Wa asyarun nasu ilaihi, maka orang-orang kasih isyarat sama dia. Orang-orang kasih isyarat untuk duduk. Fa'aba, namun dia tidak mau. Demikian. Nah, di sini Nabi SAW tidak menegur para sahabat yang kasih isyarat, menunjukkan boleh. Dan Rasulullah SAW, ya, sepertinya pernah menyampaikan kepada para sahabat, maksudnya sebelum itu sudah pernah menyampaikan kepada para sahabat untuk tidak berbicara kepada orang lain ketika khutbah Jumat, sehingga para sahabat tidak berbicara dengan mengatakan duduk kamu, begitu, ya. Tapi mereka memberikan isyarat untuk duduk dengan isyarat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, begitu juga bagi orang yang disamakan dengan ini, orang yang dia menjawab salam. Bagi orang yang mengucapkan salam ketika masuk masjid, maka dilakukan jawab salam itu dengan isyarat, demikian, ya, dengan isyarat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kalaulah berbicara antara jamaah satu dengan yang lainnya itu dilarang, maka tentunya di sini berbicara antara imam dengan makmum, makmum dengan imam itu tidak mengapa. Makmum dengan khatib, khatib dengan jamaah tidak mengapa, sama saja, ya. Maksudnya ini saling berbalas, baik itu mungkin makmum atau jamaah yang memulai, ataukah imam yang memulai atau khatibnya memulai. Ini tidak masalah, ya. Tidak masalah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, tapi tidak mengapa kita ulangi kembali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ata rajulun a'rabiyyun min ahli al-badawi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu yaumal jum'ati faqala ya Rasulullah ya halakatil masyiyah, ya. Ada seorang laki-laki Arab Badui datang, ya, Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau berkhutbah di hari Jumat. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, halakatil masyiyah, ya, hewan-hewan ternak itu bermatian. Nah, seperti itu, ya. Hewan-hewan ternak bermatian, bergelimpangan bermatian. Nah, seterusnya sampai disebutkan karena apa sebabnya, karena kemarau yang panjang, demikian. Demikian. Dari sini Rasulullah tidak menegur, ya, Arab Badui tersebut yang dia berbicara kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan Rasulullah pun memenuhi permintaannya, demikian. Begitu juga, ya, tentang kisah seorang sahabat namanya Salik Al-Ghatafani. Tatkala ia masuk ke masjid, lalu dia duduk sementara Nabi sedang berkhutbah. Qala, maka Nabi bersabda kepadanya, hal shallaita rak'ataini, apakah engkau sudah salat 2 rakaat? Qala la, maka dia katakan belum. Qala, kata Nabi SAW, kum farka' rak'ataini, bangkitlah salatlah 2 rakaat. Demikian hadisnya sahih, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya para hamba Allah, sepertinya untuk adab demikian pula hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan atau hal-hal yang mesti dihindarkan, ya, bagi para jamaah salat Jumat, para makmum salat Jumat. Ini kita pending terlebih dahulu karena masih tersisa banyak, ya, untuk bisa dibahas. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala, terkait dengan adab, begitu juga terkait dengan hal-hal yang dianjurkan atau hal-hal yang harus dihindarkan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab, ya. Kita buka sesi soal jawab. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Maaf mau bertanya Ustadz, apa hukum
mengimani malaikat maut Israel yang atas nama Israel sendiri, tidak memiliki dalil pada penisbatan terhadap malaikat maut tersebut. Maaf Ustadz, saya baru tahu dari anak bahwa malaikat maut itu namanya bukanlah Israel. Ya, waktu saya tanya balik, kenapa selama ini kita diajarkan di sekolah malaikat maut adalah Israel? Tapi anak belum bisa jawab, makanya saya tanyakan kepada Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan perlindungan ya dari segala keburukan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mengimani malaikat maut ini termasuk rukun iman yang kedua, ya, yaitu mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW pernah ditanya terkait dengan iman, ya, terkait dengan iman. Fa akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis riwayat Muslim. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Demikian. Nah, seperti itu, ya. Jadi wajib itu mengimani malaikat, diantaranya malaikat maut. Hanya saja terdapat dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, ya, malaikat yang mencabut nyawa, yang bertugas untuk ngurusin nyawa, ya, mencabut nyawa itu adalah malakul maut, ya, malaikat maut. Adapun Israel, ya, ini adalah penamaan, ya, malaikat maut itu dari cerita Israiliyat, ya, cerita Israiliyat. Kalau sebenarnya apakah salah? Sebenarnya kalau kita katakan begini, tidak salah kalau kita katakan malaikat maut atau yang disebut oleh orang-orang Israiliyat, nah gitu ya, atau orang-orang yang melalui sumber Israiliyat itu disebut dengan Israel. Nah, itu boleh. Jadi menisbatkan, ya, nama Israel itu, ya, untuk malaikat maut menurut penamaan, ya, orang-orang Israel. Nah, gitu. Cerita Israiliyat itu tidak masalah. Ya. Haditsu anni an bani Israel, ya. Ya, ceritakan dariku, ya, dari Bani Israel tersebut. Maksudnya diceritakan, disampaikan, tapi penisbatannya kepada mereka, gitu. Adapun untuk kita katakan itu malaikat maut, dan kita jelaskan bahwasanya, ya, tidak terdapat dalam dalil Al-Quran maupun hadis Nabi, ya, nama malaikat maut dengan Israel. Tapi malaikat pencabut nyawa itu disebut, ya, dalam Al-Quran maupun hadis dengan malakul maut. Demikian. Adapun penamaan Israel, nah itu adalah penamaan lewat pengkabaran Israiliyat. Jadi kalau kita katakan begini, ya, ya, yang mencabut nyawa, ya, anak Adam ini yang Allah tugaskan kepada malaikat tersebut disebut dalam Al-Quran dan hadis dengan malakul maut. Dan menurut orang-orang Israiliyat atau orang-orang kisah Israiliyat itu disebut dengan Israel. Boleh begitu, ya. Tapi kita nisbatkan penamaan itu kepada mereka. Nah, begitu dia, ya. Kalaupun kita tolak, tidak masalah juga. Demikian, kita tolak, kita nggak mau pakai itu Israel, tidak masalah. Tapi kita tetap mengimani namanya adalah malakul maut, yang menurut orang-orang Israel, ya, Bani Israel atau kisah Israiliyat itu disebut dengan Israel. Nah, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya mengenai kurban. Manakah yang lebih afdal, berkurban di masjid yang dekat
atau berkurban di masjid yang jauh, demikian ya. Hanya saja tata cara dan penyelenggaranya lebih sunnah. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila tata cara penyembelihan hewan kurban itu ya sunnah dan syar'i, di mana ya tidak melihat satu hewan dengan hewan yang lainnya, tidak disembelih di hadapan ya saudaranya, temannya, demikian, ditutupi, demikian ya. Tidak ada kezaliman pada hewan tersebut, demikian. Dan senjata yang digunakan tajam ya sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka itu lebih diutamakan ya. Karena apabila hal ini tidak dipenuhi, maka dikhawatirkan jatuh kepada dosa. Maka tentunya lebih afdol, bukan lebih afdol, bahkan bisa jadi menyembelih dengan cara seperti itu jadi wajib. Ya, tapi kalau sembarangan disembelih di hadapan, ya cara menjatuhkannya dengan cara yang zalim, demikian ya. Yang seperti ini kita katakan kurang sunnah ya, tidak syar'i, demikian ya. Maka kalau begitu pertanyaannya, maksudnya seperti itu pertanyaan, maka masjid yang jauh itu ya lebih utama untuk berkurban di sana. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk Kota Medan dan sekitarnya, mohon maaf ya atas segala kekurangan, dan kita lanjutkan insya Allah di waktu yang akan datang. Ya, kita cukupkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Ayo sempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Pahalanya besar ya, kita bisa dapat satu rumah di surga, kemudian kita akan mendapatkan minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahalanya. Kenapa? Karena Masjid Al-Muwahhidin saat ini sudah beroperasi. Ya, sudah digunakan untuk sholat, digunakan untuk ibadah-ibadah yang lain, digunakan untuk kajian, demikian. Anda akan langsung mendapatkan pahalanya tanpa harus menanti, demikian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.